Baik, ikhwatul selanjutnya adalah tidak saum saat safar, karena safar itu salah satunya rukhsah ya, untuk tidak saum sedang perjalanan. Minimalnya berapa? 80 km gitu ya. Nah, ikhwatul Rasulullah pernah melakukan safar di bulan Ramadan dan pernah saum juga ya, saum, dan pernah juga tidak saum ya. Beliau memberi pilihan kepada para sahabatnya antara dua perkara itu. Kemudian dalam jihad juga ya gitu, ketika lagi perang ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak saum, apalagi ketika telah dekat ke basisnya musuh gitu ya, supaya kuat gitu ya ketika bertemu dengan musuh gitu ya. Tapi ada pendapat juga ya, tapi pendapat yang lebih baiknya adalah boleh bagi mereka tidak saum gitu ya. Karena juga Ibnu Taimiyah mengatakan supaya manusia itu agar tetap eksis dalam medan perang, supaya menang juga ya, apalagi ini ajaran Islam tentunya juga ya. Dan juga banyak manfaatnya ya, yang namanya kekuatan untuk perang ya. Ya kalau dia saum dulu ya berat juga ya. Wa idulahum mastata'tum min quwwah ya, dalam Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah itu. Biasanya kan kekuatan untuk memanah juga. Dan juga kan tidak sempurna dan tidak dicapai maksudnya kecuali dengan sesuatu yang menguatkan dan membantunya. Dan berupaya tidak saum dan mengonsumsi makanan juga gitu ya. Itulah bagaimana awalnya tidak saum itu adalah rukhsah ya. Karena akan bertemu dengan musuh, sementara lebih menguatkan ya, akhirnya tidak saum juga gitu ya, kata Nabi. Kemudian tentang safar itu sendiri ya, bahwasanya itu sebab lain ketika perang, juga ketika safar ya, untuk rukhsah tidak saum gitu. Karena mengindikasikan apa, tujuan jihad itu lebih patut daripada sekedar tujuan safar juga. Lebih berat lagi kan kalau jihad ya. Dan juga misalnya ada riwayat yang lain bagaimana tidak berbuka saum saat safar. Rasulullah pernah safar di bulan Ramadan dalam rangka perang terbesar dan yang paling agungnya, yaitu perang Badar ya, dan perang pembebasan Mekah atau Umar bin Al-Khattab juga kami perang bersama Rasulullah pada bulan Ramadan sebanyak 2 kali, perang Badar dan Mekah ya, pembebasan Mekah. Maka kami tidak saum pada keduanya.
Nukil juga dari Ad-Darqutni ya, tentang riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku keluar bersama Rasulullah untuk umroh di bulan Ramadan, maka Rasulullah tidak saum dan aku saum ya. Beliau meringkas sholat ya, di qasar, dan aku mengajarkan sholat secara utuh ya. Itu adalah keliru, kata Aisyah. Mungkin berasal dari perawi, ada juga ya yang ini perawinya sudah Aisyah, tapi ya inilah yang lebih kuat berasal dari Aisyah sendiri. Allah alam. Nah, ikhwatullah, tentunya juga Aisyah radhiyallahu anha kata ya, itu sesuai dengan perkataan Nabi ya. Perbuatnya juga gitu demikian. Tapi ya yang namanya manusia tentu senantiasa diberikan petunjuk juga ya, termasuk untuk perbaiki dirinya gitu ya gitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha belajar dari Rasulullah juga gitu ya. Tentang bagaimana Rasulullah juga kan umrah, sedangkan Nabi juga kan ya, Rasulullah tidak saum. Begitu juga ketika itu juga Rasulullah qashar ya salatnya. Itulah itulah. Dan Rasulullah juga tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Mungkin dalam hal itu Aisyah ditimpa oleh apa yang menimpa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika berkata Rasulullah umrah di bulan Rajab, Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Rasulullah tidak pernah umrah melainkan dia bersamanya. Tapi Rasulullah tidak pernah umrah di bulan Rajab. Adalah kata Umar ya, Ibnu Umar ya. Umrah beliau semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, umrah semuanya itu ya Nabi itu di bulan Dzulqa'dah, tapi tidak pernah di bulan Rajab. Itu ya kalau alam hisab yang demikian bisa kita bahas pada kesempatan perjalanan Zadul Ma'ad pada hari ini ya. Waalaikumsalam.